tindak lanjut nanti dari Dinas Pengairan. 7 kakak ini bisa dipastikan mereka akan mengungsi, Mas. Di wilayah Pasar Pelita, Condro, dengan harapan untuk menindaklanjuti permasalahan banjir yang sering terjadi di wilayah Condro ini. Saya hormati, terima kasih juga Pak Lurah sudah hadir, kemudian Pak Iga, Ketua Istana, terus Pak RT ya, kemudian Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk langkah awal ini kita lakukan survei awal dulu, survei awal terkait permasalahan banjir yang terjadi, untuk lokasi dan salurannya, kemudian kondisi saluran paling tidak, kemudian lokasi sekitar yang mengalami banjir. Ini butuh bantuan dari Pak Iga gitu. Karena mungkin kalau ada masyarakat apa RW atau RT yang bisa menunjukkan titik-titik lokasi yang banjir, kemudian kita mungkin nanti akan ambil data ya, data ketinggian air, kemudian saluran, panjang tingginya juga, untuk kita pertama cari tahu dulu penyebabnya, dan kemudian untuk solusinya. Nah ini kita akan rembuk lagi Pak, tidak lanjut dengan yang berkewenangan. Jadi kalau ada air ini berarti nanti di PU kayak air ya, PUPR kalau salah kan masih baru lagi. Nah intinya dari BPBD untuk mengawali, untuk menginisiasi kegiatan ini sebagai upaya mitigasi untuk mengurangi risiko banjir nanti jika terjadi sesuatu hari. Karena kita tidak tahu kalau misalnya besar kan bisa terjadi banjir. Jadi kita cari tahu dulu bagaimana penyebabnya dan solusinya, kita coba kita hipotesiskan di awal. Jadi sebagai langkah selanjutnya kita akan memberikan rekomendasi ke PNS karena laporannya ini sudah tahun-tahun, cuma dari BPPR tapi laporan lagi nggak mau dari kendaraan ini tetap muncul lagi gitu kan. Lalu lewat pagi Terima kasih Mas Munir ya, Mas Munir dan tim dan tim BPBD yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya juga baru dapat laporan dari Watul Kuse pagi ini terkait dengan banjir gitu kan, yang sering terjadi katanya di Condro. Memang lokasi ini sudah kami monitor sejak awal kami diamanahi di Kelurahan Kaliwates, Mas. Namun sejak September hingga saya kan baru September masuk sini ya. September sampai sekarang alhamdulillah selama ini aman ya Pak RT, Pak RW ya. Belum terjadi banjir. Namun memang ada potensi-potensi. Salah satunya kan ketika plengseng yang sebelah kiri ini kan lebih rendah daripada plengseng yang sebelah kanan gitu kan ya. Itu yang sebelah kanan ini kan ditempati makhluk yang tidak hidup gitu kan ya. ya yang sebelah kiri yang makhluk hidup gitu kan ya. Nah itu kalau naik memang ya dari struktur yang ada pasti akan masuk ke rumah warga, apalagi lebih rendah. Nah kalau kemudian kita tarik saluran ini ke arah hilirnya, nah itu kan memang sudah mulai terjadi penyempitan. Yang di sini sekitar 3 meteran gitu kan, yang ke sana malah ada yang sampai 2 meter, bahkan sampai tinggal 1 meter gitu loh. Beberapa sudah coba kita lakukan mitigasi di tanggal 28 September Pak Haji, di daerah Binasihat itu ya. Dan memang ada banyak saluran-saluran yang kita lihat itu makin mengecil gitu. Nah itu kan tentu mempengaruhi debit yang masuk ke sana, kan akhirnya akan antri gitu kan ya. Antri lama, naiknya di sini. Walaupun ketika hujan reda dari hulu ya mungkin akan cepat reda.
karena kan hanya banjir luapan, tapi dampaknya ya ada berapa kakak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kakak ini bisa dipastikan mereka akan mengungsi, Mas. Biasanya mengungsi di sini ya, di tempat-tempat warga yang aman gitu loh selama ini yang bisa kami ketahui. Dan ya semoga bisa segera ada tindak lanjut, ada saran teknis apapun itu, nanti kita akan siap membantu memberikan data, komunikasi dan lain sebagainya ya. Jika mungkin setelah ini kita mau cek lapangan ya monggo bisa segera tahu kan existingnya dari saluran ini bagaimana dari hulu ke hilirnya. Tuh, terima kasih. Dan Pak Heru yang tambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya Bapak Gubernur Kaliwates juga beserta tim dari BPBD Kabupaten Jember di lingkungan RW 08. Saya bercerita sedikit terkait masalah banjir di RW 08. Memang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sempat sering kalau musim hujan mesti banjir meluap di sekitar warga di lingkungan RW 08, terutama di warga RT 05. Sehingga di saat itu sebelum masih zamannya Bupati Haji Hendi, itu juga sempat kita atasi pelengsengan Pak Lurah. Pelengsengan dengan di sebelah timur juga di sebelah barat itu sebagian. Ini juga masih ada banjir, sisa banjir yang masuk di warga, mungkin ada sekitar berapa meter ini, antara sekitar 10 meteran yang belum dipelengseng oleh pengajuan kami. itu masuk ke sekitar 5 kakak di RT 2, juga sekitar 7 atau 8 kakak Pak Jono ya di RT 5. Ini dampak banjir yang ada di RW 08. Yang jelas memang awalnya masih zaman Bupati Hendi itu membludaknya banjir di RW 08 itu, atau karena curah hujan yang begitu deras. Juga setelah ditinjau dari BPBD dulu pernah sempat adanya penyempitan di belakang di RW sebelah ini, RW 9 ya. Bangunan warga yang sempat makan di ruas sungai, sehingga saat itu Pak Camat juga kalau sudah pelengsengan diatasi masih terjadi banjir, solusi yang terakhir adalah bangunan yang memakan ruas di belakang dibongkar katanya. Untuk warga sekitar RW 08 untuk sudah ada permasalahan jangan ikut-ikut, itu sudah tindak lanjut nanti dari Dinas Pengairan gitu. Saya kira itu Bapak sekalian, mungkin solusi yang terakhir yang kami ajukan di Wadul Gusi itu adalah sisa pelengsengan yang ada di sekitaran RW 08 di RT 5 itu. Juga yang menjadi kendala Pak Lurah, di samping air sungai Pak Lurah ya. Ini di RW 8 juga menjadi kendala kalau curah hujan yang deras, air hujan yang mau ke sungai itu tidak bisa keluar. Karena besarnya sungai. Sehingga air hujan yang itu balik lagi, itu yang bisa juga menyebabkan di RW 08. Kami juga sempat mendatangkan tim dari kelurahan, dari BPD kelurahan Bapak Jenderal yang terkait yang begitu deras air hujan di RW 08 di RT 2 yang terutama. Saya minta tindak lanjut bagaimana solusi untuk mengatasi curah hujan air hujan yang tidak bisa keluar di RW 08 yang untuk mengalir di sungai. Sekira itu bisa nanti ditinjau kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa saya rangkum maksud dan dimaksud apa yang disampaikan Pak Lurah, Bapak RW, dan realisasi lapangan selama ini kami turun ya. Kami turun. Memang betul di beberapa tahun ini, 2-3 tahun ini dengan hujan yang intensitas tinggi ataupun durasi yang cukup lama, tidak ada luberan-luberan yang selama ini mengkhawatirkan. Karena sini memang langganan ya, ketika cuaca sangat ekstrim, pasti BPBD itu pasti mainnya ke sini, bawa oleh-oleh.
dalam hal ini warga pun, Pak RT pun sebenarnya juga risih dan tidak enak. Mesti tiap banjir BPBD usung-usung ke sini bawa bantuan. Artinya memang di sini tidak ada perubahan-perubahan apapun yang secara signifikan untuk ditindaklanjuti ataupun tertindaklanjuti. Solusi permanen. Solusi yang sifatnya permanen karena memang kesulitan, ya. Bisa dibilang anggap aja di sini memang banjir permanen. Bahkan ada satu warga yang bersolusi tapi dengan biaya besar. Rumah sebelah ini sebenarnya rendah. Rumah sebelah Kang Jenengan itu. 2 rumah ya. Itu di peninggian ini dengan beberapa puluh truk itu. Ya memang karena memang di bawah. Biasanya segini. Iya. Tinggal satu ya. Ya. Mungkin yang dimaksud Pak RW ini kompleks ya. Tidak hanya melibatkan BPBD ini. Cipta Karya juga. Pertama tadi masalah pelengsengan. Nah, pelengsengan yang putus ini, ya pelengsengan yang putus memang sangat diperlukan untuk tindak lanjuti penahan air ya, penahan tebing ya maksud saya pelengsengan ini biar tidak meluber lagi ke dalam. Dan itu pun informasi bahkan pernah diusulkan. Akhirnya keberatan warga untuk dipelengseng, karena yang pelengseng di pemukiman yang nggak hidup lagi katanya gitu. Hanya sebelah aja. Dan yang kedua, yang dimaksud Pak RW itu juga ada luberan-luberan dari afur rumah-rumah warga. Ikut andil dalam hal kontribusi ke sungai yang juga meluber ke perkampungan-perkampungan itu karena memang ya rumah rapat tidak ada pembuangan air yang signifikan. Bahkan Pak RW dan Pak RT-nya kapan hari itu mencari solusi sendiri, dilubangi, menjadikan saluran-saluran resapan ya, dan ditutup lagi. Tapi kan nggak mampu masih, nggak mampu. Lah kayaknya ini harapan Pak RW dan warga ini ada andilnya Cipta Karya, mungkin ada semacam solusi dalam hal pembuangan air rumah tangga itu. Nah untuk masalah kebencanaan atau masalah banjir yang selama ini di 2 tahun ini alhamdulillah aman Pak Munir, aman. Hanya rumah tangga itu aja yang ditekankan Pak RW. Mungkin ini kira-kira wadul gose yang dimaksud Pak RW solusi-solusi yang Nah, perlu pada juga yang mau dijadikan diprioritaskan ini juga itu yang cuman di Cipta Karya katanya kalau dalam hal ini. Ya, Cipta Karya. Untuk perihal harus mitigasi bagaimana lagi? Nah ini kita juga mengalami kesulitan ya, karena di sini juga wilayahnya masuk pengerukan pun juga lebih bahaya, yang akan gerus pondasi rumah. Ya memang sementara ini ya di Pelengseng. Harapan warga Pelengseng ini. Dan kedua, nah ini sebenarnya cerita lama ya yang disampaikan Pak RW itu. Kami pun juga mengikuti perkembangan daripada musyawarah tindak lanjut rumah yang ada di atas sungai. Itu sebenarnya sudah masuk ranah Kabupaten Pol PP. Bahkan perintah eksekusi itu sebenarnya sudah ada, tapi tidak ada tindak lanjut. Itu bukan ranah kami lagi sudah. Untuk awalan kami memang sebagai analisa aja perihal banjir yang ada di sini, salah satu andilnya ya di rumah sebelah itu. Ya itu aja Pak Munir, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Lurah, Pak RW, Pak Anda. Jadi kalau dirangkum terkait dengan laporan permasalahan banjir ini, lokasinya ada di sini Pak ya. Dampaknya di sini. Dampaknya yang terbesar itu ada di sini. Ya. Sedangkan yang ke arah hilir, yang ke Bina Sehat tidak terkena dampak luapan saluran. Ada di belasan dampak ada. Ada. Masuk ke rumah, ke halaman bahkan terasnya Pak RW sana. Oh iya RW 9 ya. RW 9. Jadi ketika banjir besar, hujan besar, airnya itu luap di RW 8 sini Ya, sama parah ini. RW 9. Nah, kalau di RW 8 ini di titiknya di sini Pak G. Terima ya. Karena ada bangunan juga di atas ini Yeah. kita di atas bangunan. Nah, kalau banjir itu memang kita ada bisa satu tempat ya yang apa itu namanya solusinya itu dicari dulu akarnya kan masalahnya. Karena kan kalau
dari hulunya sudah besar debitnya, kalau salurannya mengecil ya pasti ditekan akan naik kan gitu kan. Bahkan di sebelah ini yang dimaksud Pak RW ada bangunan yang di atas sumber itu Iya. ada pasangan skor penahan itu makan badan sungai. Jadi merucut tinggi. Mengecilkan. Ini sampah-sampah air pun balik lagi. Kayaknya ditutup ya untuk turun ke sungai ya. Biar orang nggak bisa lihat. Nah, jadi potensi awalnya karena yang pertama tadi ada penyempitan Pak ya, karena salurannya udah nggak ideal. Jadi di sini 3 meter, kemudian di belakang kita pas ini sudah tinggal 2 atau 1,5 meter gitu kan. Ya antara 1,5 meter. Terus semakin ke sana semakin mengecil. Nah, sedangkan kedalamannya atau elevasinya masih sama gitu kan. Tapi kan pasti meluber. Nah, untuk solusinya yang pertama kalau ini di Plengseng juga nggak, menurut saya juga kurang ini sih. Kan sama dimensi salurannya Ya, sudah. artinya mengurangi rutinitas Evakuasi. banjir yang masuk ke rumah. Oh, jadi di Plengseng sampai setinggi rumah itu maksudnya. Sampai itu. Iya, kalau Plengseng kalau Plengseng Yang utara Mataram ini, kalau ini kan rumahnya jadi ketutup itu kacanya. itu. ya kira-kira begitu. Sesuai dengan Iya kurang lebih. analisanya lah. Ya, artinya kan ini sebagai long storage, jadi Ya. untuk penampungan gitu kan. Iya. Sehingga sebelum antri masuk ke sana ditampung dulu di sini gitu kan maksudnya. Nah, solusi awalnya ya karena untuk membebasin tadi yang rumah-rumah nggak mungkin tadi sudah dilakukan tadi ya. Sebenarnya Plengsengan ini tindak lanjut program Bina Marga Sumber Daya Air Nih. karena keluhan dari warga. Oh, yang Karena dulu lebih parah lagi menyempitnya. Hanya ditindaklanjuti, dikembangkan, Plengsengan ini. Nah ini ternyata masih kurang. masih kurang. Kalau Sementara rekomendasi dari kita itu ya Pak Lurah, gitu. Plengsengan ini Pak. Sementara itu. Syukur-syukur ada solusi di hilirnya gitu. nah ini ya tadi Itu kan ya. yang penting kan di hilirnya nih justru kan karena makanya kan menyempit dicek. kan juga kita nggak bisa dulu perizinannya gimana gitu kan rumah-rumah itu kan gitu. Ya, yang jelas kalau di atas air kan nggak mungkin ada izin. Nah, Kan gitu kan nggak mungkin diizinkan. Yang diizinkan ya fatal. Terus Itu untuk mungkin dari solusi. selintas bagaimana caranya? Ya, mungkin Yang nanti dari dimaksud BPBD Pak Pak. Burhan ini kan juga ada andilnya dengan Cita Karya. ya. Ya, makanya Pak kan nanti ini dianalisa, dikumpulkan data, gitu ya, kemudian diinfokan ke pimpinannya. Oh, Pimpinan iya. mungkin dikombinasikan Betul. dengan BPBD terkait ya. Ya. Sementara Mas Munir ya, yang kami lakukan itu adalah memberi tanda kepada warga. Salah satunya di pos Kambling RT 2 itu, ya ini Pak Slamet ini yang artinya di situ ada penanda debit air di situ. Ketika melewati atau mendekati debit air itu, maka ini diberi pemberitahuan berupa ya secara tradisional lah, gantongan, BA, grup dan sebagainya gitu. Hingga pos Kambling di sini kita ini juga terutama di 2 RT ini sekaligus sebagai pos siaga bencana gitu. Nah, dari sini biasanya kita dapat informasi langsung di grup dan sebagainya gitu. Tuh, itu yang bisa kami lakukan gitu. Maksudnya di Plengseng itu seperti yang itu Bang, sebelah kiri depan itu ya. Ya biar Sama nanti PUPR lah yang Iya. menganalisa gitu loh Mas. Kalau ini Ya. kan batu-batu ditambah biasa ya kayaknya. Oh, itu kan fondasi rumahnya itu ya. Ya, iya, ada kuatnya gitu kan. Jadi gitu Mas ya, Ini. tidak luka.